Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita sekalian bisa hadir, bisa bermajlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampun oleh semut-semut yang ada di dalam lubang-lubang dan juga ikan-ikan yang ada di lautan. Kalau hadis ini senantiasa melekat, kita terus mengingatnya, niscaya kita tidak akan bosan hadir di majelis ilmu. Walaupun mungkin ketika itu turun hujan, walaupun ada kepentingan, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dan juga makhluknya, sehingga kita akan kokoh kuat hadir dalam majelis tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan memudahkan semua urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, suatu tempat akhir dari penderitaan, suatu tempat akhir dari puncaknya seluruh kenikmatan, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal tersebut akan Allah mudahkan bagi siapapun yang hadir di majelis ilmu. Bukan majelis yang lainnya, tapi majelis ilmu yang disampaikan Al-Quran, Sunnah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, terlebih majelis tersebut kita sampaikan ilmu yang paling wajib untuk dicari, paling wajib untuk diketahui sebelum ilmu-ilmu yang lainnya, yakni tentang akidah ataupun tauhid. Yang mana dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul fil islami qawlan, katakan kepadaku satu ucapan di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghairaka au ba'daka, yang aku tidak akan bertanya kecuali bertanya kepadamu, tidak ada yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Belum cukup. Ya, kita menjadi orang mukmin di dunia itu belum cukup.
Karena Rasulullah SAW menasihatkan mustaqim, kemudian istiqomahlah. Kita diperintahkan untuk menjaga iman kita, menjaga tauhid kita. Jangan sampai kita merasa aman, wah yang penting saya sudah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir. Belum cukup, kata Rasulullah SAW. Setelah beriman, mustaqim, istiqomah, jaga iman tersebut. Jangan sampai iman tersebut hancur, jangan sampai iman tersebut terkikis, jangan sampai iman tersebut hilang, hancur, lebur dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan kenifakan. Dan ini yang kita bahas, sesuatu yang wajib, bahkan yang paling wajib untuk diketahui oleh siapapun yang menginginkan kehidupan, terutama di akhirat, kehidupan bahagia. Bahkan bukan hanya di akhirat, di dunia dan di akhirat. Karena amal ibadah, petunjuk Rasulullah SAW itu menunjuki bukan hanya kebahagiaan di akhirat saja, tapi juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dan kita sampai pada pembahasan hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid, yakni secara khusus adalah wasilah-wasilah atau perantara-perantara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam syirik besar. Wasilah atau perantara atau apa ya, tangga lah ya, tangga yang akan menghantarkan seseorang terjatuh kepada syirik yang besar sehingga imannya runtuh. Ya. Kalau dia melakukan hal ini, perantara ini, dia tidak melakukan syirik besar, tapi suatu saat bisa terjerumus, yang nantinya kalau dilakukan terus-menerus dia bisa terjatuh kepada syirik besar. Tapi dia dalam keadaan apa? Yang membahayakan, dalam dosa yang besar di antara dosa-dosa besar. Kenapa? Karena dia dalam keadaan akan terjatuh kepada kesyirikan yang membinasakan dia kekal selama-lamanya. Naudzubillah. Yakni perantara yang pertama adalah al-ghulu fi shalihin, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Bahkan tidak dipungkiri, ya, agama Islam itu memerintahkan untuk menghormati mereka, untuk memuliakan mereka, tapi memuliakan, menghormati sesuai dengan tuntunan syariat. Yang tidak boleh adalah melampaui, berlebihan. Berbeda dengan memuji Allah. Memuji Allah itu tidak ada ujungnya, karena Allah sempurna. Mau dipuji seberapapun tidak sampai pujian kita, karena Allah sangat sempurna. Berbeda dengan makhluk. Ketika memuji makhluk tidak boleh melebihi sesuai dengan kadar makhluk tersebut. Ya. Misalnya ada orang ujian nilainya 6, 7, dia katakan, oh kamu nilainya 8. Gimana perasaannya? Ini juga tidak boleh. Padahal nilainya 7, karena dia menyanjung, melebihi kadar dia. Sebagaimana ghulu, berlebihan di dalam menyanjung, memuji orang-orang saleh atau yang lainnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang berlebihan secara umum, baik dalam memuji orang-orang saleh ataupun dalam ibadah sekalipun, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Misalnya apa? Sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat.
Wah, saya masih kuat 3 rakaat karena habis makan. Saya 5 itu cukup kuat, bahkan 6, 7, 8. Boleh enggak? Enggak boleh. Berlebih-lebihan. Karena syariat menentukan kadarnya, ukurannya. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang, harus sesuai dengan ukuran yang diperintahkan. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian terhadap sikap berlebih-lebihan. Secara umum, berlebih-lebihan apa saja. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi apa? Sikap berlebihan ini telah membinasakan umat sebelum kita. Ya, umat-umat sebelum kita, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banjir bandang, dengan tufan, dengan macam-macam, ya. Sebab terbesarnya karena telah berlebihan. Ya, ini apa? Berlebih-lebihan di dalam agama. Wa thabata annal ghuluwa fis salihin, dan telah tetap bahwasanya berlebihan terhadap orang-orang soleh kana huwa awwalu wa a'zamu sababin awqa'a bani adam fi syirkil akbar. Gulu berlebihan terhadap orang-orang soleh adalah awal mula, bahkan sebab yang paling terbesar anak cucu Adam terjatuh ke dalam syirik besar. Anak cucu Adam berarti apa? Bisa saja orang-orang kafir awalnya. Karena awal mula manusia dari zaman Nabi Adam, mereka semuanya bertauhid. Kemudian mulai melenceng terutama dalam hal akidah. Dan yang pertama, sebab terbesar anak cucu Adam mereka melenceng dalam hal tauhid atau berbuat kesyirikan, syirik besar karena berlebihan terhadap orang-orang soleh. Ya. Berlebihan terhadap orang soleh. Kalau sekarang lebih apa istilahnya? Mau mengatakan yang agak konyol istilahnya, ya. Lebih konyol lagi atau lebih buruk lagi, berlebih-lebihannya terhadap bukan orang soleh. Terhadap orang soleh saja tidak boleh berlebihan. Apabila kebalikannya tidak soleh apalagi, ya. Faqad rawal Bukhari fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, annahu ahbara an asnami qaumin Nuhin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang patung-patung kaumnya Nabi Nuh. Annaha sarat fil Arab, yang kemudian berada di Arab. Kemudian beliau mengatakan asma'u rijali salihina min qaumi Nuhin. Mereka adalah nama-nama laki-laki yang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika orang-orang soleh tersebut binasa, yang disebutkan dalam surat Nuh, ya, ada Ad, ya, benar siapa lagi? Ad, Suwa, ya, ya, Nasra, satu lagi siapa? Yaguth, ya, Yaguth. Nanti dicek lagi, ya. Surat Nuh itu 5. Orang-orang soleh semuanya ketika mereka telah meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumihim. Syaitan itu apa? Membisik-bisikan kepada kaumnya. An ansabu ila majalisihim. Untuk apa? Membangun peringatan. Nah, membangun peringatan. Allati kanu yajlisuna ansaban. Yang mereka itu selalu bermajlis, ngajarkan ilmu. Ngajari ilmu, ngajari ibadah, berdakwah. Nah, tempat majlisnya tersebut dikasih
peringatan, tugulah zaman sekarang mungkin tugu atau apa. Nah ini ya, kita bikin seperti itu, hati-hati ini ya. Tugu peringatan ya misalnya. Wasamuha bi asma'in, kemudian ditulis nama-namanya. Oh ini majelisnya Ya'uq misalnya, majelisnya Nasr ya. Fa'alu, setelah dibisiki kemudian mereka melakukannya. Ya, dibisiki oleh setan. Falattuban, tapi belum disembah. Ya. Orang-orang Hindu, Buddha belum ada, ya. Belum ada yang menyembah patung. Baru apa? Dibangun supaya apa? Supaya kita bangun, nanti kita akan mencontoh ibadahnya. Bagus enggak? Wow, bagus sekali. Kita mencontoh ibadahnya, sunnahnya sesuai dengan syariat yang benar. Bagus enggak? Bagus. Nah, pinternya setan ini ya. Hatta idza halaka ulai, sampai orang-orang yang buat patung tersebut meninggal dunia, nusihal ilmu, kemudian ilmu dihapus. Artinya apa? Patung ini dibikin, kenapa sejarahnya? Sejarahnya dulu apa? Supaya ditiru orang-orang saleh tersebut, supaya ditiru ibadahnya, ilmunya. Tapi ilmunya dihapus, sebab buat patungnya dihapus. Tidak ada yang tahu, karena zaman tersebut disebutkan sampai 10 generasi, tidak main-main. Sampai 10 ke 1 generasi meninggal dunia, dari generasi kedua, ketiga, sampai 10 generasi. Jadi pelan-pelan, setan juga sabar ternyata ya. Makanya kita harus sabar ya. Kita juga harus sabar. Setan itu selalu menggoda sedikit demi sedikit ya. Summa ubidat, setelah ilmu dihapus, maka baru disembahlah patung tersebut. Disembah pun awal mula tidak minta, wahai patung turunkan hujan, tidak. Mereka apa? Sebagai wasilah, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka itu, kami tidak menyembahnya, hanya apa? Untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika, oleh karena itu, yambagil muslim, bagi kita orang muslim, ayyahdara minat tasahul fi hadzal bab, untuk tidak bermudah-mudah, hati-hati dalam memuji orang-orang soleh, dalam mendudukkan orang-orang soleh, karena orang soleh di dalam agama Islam memang harus dimuliakan. Mereka adalah orang-orang yang estafet ya, apa jadinya istilahnya, penyampai dakwah. Kalau bukan karena mereka, ilmu tidak akan sampai kepada kita. Tata cara sholat, ibadah, akhlak yang baik dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, tabi'in, tidak akan sampai kepada kita. Mereka lah yang menyampaikan kepada kita, sehingga mereka mulia. Akan tetapi jangan sampai kita berlebihan dalam mendudukkan kemuliaan mereka. Li'alla yu'addiya bihi aw yu'addiya biman yarahu aw yuqallidahu aw ya'tiya bada ilal wuqu'i fi syirkil akbar. Supaya apa? Tidak menghantarkan orang-orang yang melihatnya, yang mengikutinya, atau orang-orang yang datang setelahnya terjatuh kepada syirik besar. Supaya kita hati-hati. Kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibril hafizahullahu ta'ala memberikan contoh berlebihan yang diharamkan terhadap orang-orang saleh. Di sini beliau mencontohkan dua hal, dua jenis hulu berlebihan terhadap orang-orang saleh yang banyak kaum muslimin terjatuh ke dalam kesyirikan. Ingat, banyak kaum muslimin terjatuh. Sehingga apa? Jangan sampai kita terjatuh. Wah, sing terjatuh akeh ya ora apa-apa lah, bareng-bareng. Nek bareng-bareng kan ora kroso. Aduh, Anda pernah mendengar seperti ini ya? Kalau masuk neraka bareng-bareng itu tidak apa-apa.
kayak cinta buta istilahnya ya. Masuk neraka akan saya ikuti. Oh, naudzubillah nih. Yang pertama adalah al-mubalaghatu fi madhihim, berlebih-lebihan di dalam memuji mereka. Ya, memuji berlebihan saja tidak boleh. Ya, menyanjung berlebihan tidak boleh. Kama yaf'alu katsirun minar Rafidah. Nah, sebagaimana hal ini dilakukan kebanyakan orang-orang Rafidah. Orang-orang Rafidah itu Syiah. Syiah Rafidah, ada Syiah Fatimiyah, ada Syiah macam-macam ya. Syiah Rafidah. Syiah yang keras ini. Wa qalladahum fi dzalika katsirun minas Sufiyah. Kemudian diikuti ya pengikut mereka yang mengikuti memuji orang-orang soleh yang berlebihan adalah kebanyakan orang-orang sufi. Ya, sampai misalnya berjumpa itu harus nunduk, harus ada yang merangkak, harus macam-macam ini. Sing wis tahu lah cerita istilahnya. Oh iya bener Ustaz. Nah ini supaya enggak jare-jare. Kalau anak belum pernah sih, belum pernah lihat, hanya di YouTube ya banyak ya. Tapi walaupun belum pernah, catatan ulama menjelaskan seperti itu, menunjukkan ada dalam kitab-kitab mereka ya, dalam kitab-kitab mereka, dan kita menyaksikan di sekitar kita banyak sekali yang mengikuti hal tersebut ya. Waqad adat hadhil mubalaghah fi katsirin minhum fi akhiril amri ila al-wuqu'i fi syirkil akbar fi rububiyyah. Nah ini hati-hati ya. Orang-orang yang dulu ya terhadap orang-orang soleh, mereka itu akan sedikit demi sedikit, kebanyakan mereka di akhirnya mereka terjatuh kepada syirik besar. Awalnya cuma sanjungan, memuji ya, berlebihan. Tapi akhirnya lama-kelamaan kebanyakan mereka itu terjatuh kepada syirik dalam hal rububiyah. Nah ini tauhid rububiyah ini murojaah lagi apa ini makna Rabb ini ya. Bahwasanya harus meyakini Allah yang ngatur, berarti tidak ada yang lainnya. Allah yang menciptakan, ya. Allah yang memberi rizki. Pokoknya tentang alam lah, tentang pengaturan alam hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kesyirikan mereka apa? Meyakini orang-orang soleh tersebut ikut andil dalam alam, bisa ngatur alam, bisa menurunkan hujan misalnya, bisa mendatangkan barokah, mengobati penyakit, mendengar orang yang jarak jauh. Oh, Masya Allah ini banyak sekali seperti ini. Bahkan bukan hanya orang soleh, ini dalam hal orang soleh saja tidak boleh. Tapi yang tersebar apa? Bukan orang soleh, tidak pernah ke masjid. Oh dia sholatnya tidak di masjid, Mekah, na'udzubillah. Ini kadang seperti ini masih diyakini. Kenapa? Tidak pernah hadir di majelis ilmu. Mereka hanya katanya karomah, tidak tahu karomah itu apa. Ini pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Wa dzalika bi'tiqadin anna ba'dal awliya'i yatasarrafuna fil kauni. Mereka meyakini sebagian ya, tidak semuanya, sebagian. Sebagian mereka meyakini bahwasanya orang-orang soleh tersebut mereka ikut andil dalam mengatur alam. Wa annahum yasma'una kalama man da'ahum walau min ba'id. Mereka meyakini orang-orang soleh tersebut mendengar ucapan orang yang berdoa kepadanya. Pasti ini sudah hal yang istilahnya apa? Kita semua paham lah, tahu ya. Banyak sekali orang yang meyakini seperti itu. Jadi mereka itu meyakini orang-orang soleh tersebut mendengar orang yang memohon, orang yang berdoa, walaupun dari jarak yang jauh. Makanya pantas saja kalau ketemu, tidak ketemu saja kualat gitu ya. Padahal tidak ketemu orangnya saja sudah takut, sudah ditakut-takut ini. Karena apa? Mereka akan selalu diajari orang soleh itu seperti ini, mendengar. Makanya kamu kalau di belakang jangan sekali-kali menghidai.
itu ustadz saya kiai itu gendut misalnya, jangan sampai seperti itu misalnya. Kualat istilahnya, walaupun ya tidak boleh ya menggibah di belakangnya. Akan tapi terlalu berlebihan, ditambah-tambah sehingga membuat takut. Ini tidak ada orangnya saja takut, apalagi ada di depannya. Wah, lebih ngengsot lagi mungkin ya. Wa annahum yujibuna du'ahu, mereka mengabulkan doa-doanya. Ya, meyakini apa? Kalau berdoa, ya Syekh misalnya, ya, doakan saya. Ya, doakan saya kan, mendoakan kan boleh kalau orangnya ada, tapi ini tidak ada. Ya saya doakan saya lagi sakit tolong doakan atau obati saya. Ya. Kalau minta didoakan orangnya ada mending, ya. Ini minta didoakan atau minta kesembuhan. Dan itu diyakini bisa menurut mereka. Wa annahum yanfa'una wa yaduruna. Mereka meyakini orang-orang soleh tersebut bisa memberikan manfaat atau apa? Memberikan bahaya. Makanya apa? Dia berdoa juga tidak berani. Kenapa? Karena meyakini apa? Kalau kita berani mengucapkan sesuatu yang tidak disenangi, kualat. Ini ya, kualat. Orangnya masih ada itu saja takut, apalagi tidak ada. Wa annahum ya'lamuna al-ghaiba, mereka meyakini orang-orang soleh tersebut mengetahui hal yang gaib, ya, hal yang akan terjadi. Oh, kamu nanti suatu saat akan punya anak yang sekian banyak, sedikit. Oh, kamu akan miskin. Oh, kamu akan kaya. Kalau kamu tidak mau miskin, setor sebulannya sekian. Nah, ujung-ujungnya minta uang nih. Ma'annahu laisa ladaihim dalilun wahidun yatamassakuna bihi fi hadzal ghuluwi. Bersama itu tidak ada dalil satupun, ya. Tidak ada dalil satupun yang menjadikan mereka, yang dijadikan dalil bagi mereka di dalam sikap berlebihan ini. Tidak ada dalil satupun yang menjelaskan bolehnya bersifat berlebihan terhadap orang-orang soleh ini. Siwa ahaditsa maqdubatin, selain hadis-hadis bukan doif. Doif mending, doif itu ada rawinya, tapi rawinya hafalannya tidak kuat. Ini hadis apa? Maghdub, yakni apa? Hadis maudhu, hadis palsu. Jadi ada dalilnya, mereka akan mengatakan qala Rasulullah SAW, tapi tidak ada sanadnya, kosong. Lah sanadnya mana? Riwayat imam siapa? Ya imam saya ini. Atau riwayat siapa? Saya itu meriwayatkan dari malaikat Jibril langsung. Saya itu dengar langsung dari Allah, ya. Ketika saya bermimpi ini, saya mendengar Allah berfirman, gitu ya. Itu mereka, ya. Karena apa? Ini yang dinamakan hadis palsu, hadis palsu. Atau wahiyah wa manamat, atau hadis dari mimpi-mimpi, ya, mimpi-mimpi. Maka ilmu dalam mimpi-mimpi dalam Islam tidak ada. Nah, sekarang lagi agak ramai, viral atau lagi terkenal ini, ya, seseorang yang sudah mulai kelihatan, ya. Mulai kelihatan yang mereka itu apa? Membolehkan atau akidahnya membolehkan tentang ini dalil dari mimpi-mimpi, kasyaf, mereka menamakan kasyaf, ya, atau yang lainnya. Ini Ahlus Sunnah tidak seperti itu, ya. Ahlus Sunnah ilmu itu apa? Talaki, ya, dari Rasulullah SAW turun kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, para ulama, kemudian sampai kepada para ustadz. Kalian duduk, nanti diajarkan ke anak, seperti itu, estafet, ya. Tidak ada istilahnya langsung masuk, oh kamu sudah hafal Sahih Bukhari Muslim, tidak ada, tanpa adanya menuntut ilmu. Waqad ada bihim hadzal ghulu ila syirki fil uluhiyyati aidan. Kalau tadi mereka terjatuh kepada syirik dalam hal rububiyah. Nah, kadang-kadang mereka juga dengan berlebihan terhadap orang-orang soleh, mereka juga terjatuh kepada kesyirikan dalam hal ibadah atau uluhiyah. Contohnya apa? Fada'ul amwat,
min dunillah, mereka akan berdoa, ya, memohon kepada orang-orang yang telah meninggal dunia di antaranya. Karena mereka meyakini orang-orang soleh tersebut masih bisa andil, masih bisa masih bisa melakukan walaupun sudah meninggal, masih bisa melakukan hal-hal yang bisa menolong orang yang masih hidup. Nah, ini pemahaman ini yang harus tidak boleh, yang salah, ya. Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berdoa, memohon, meminta, ya. Wastaghatsu bihim, dan minta tolong. Ya, wastaghatsu itu minta tolong terhadap bahaya yang sudah terjadi, ya. Kalau berdoa sebelum, tapi kalau istighotsah itu sudah terjadi kemudian minta tolong. Kalau minta tolongnya kepada Allah, ini yang disyariatkan boleh, ya. Atau minta tolong kepada seseorang yang masih hidup ada di depannya, boleh minta tolong. Tolong doakan saya supaya ini penyakit saya hilang, atau cobaan saya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya, dan ini waliyadzubillah, mereka terjerumus kepada syirik yang besar. Waqad hadara Nabi sallallahu alaihi wasallam, mundur sebentar ya, tidak apa-apa ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan minal gulu, ya, berlebihan di dalam pujian ini terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sendiri memperingatkan tentang memuji berlebihan kepada siapa? Dirinya. Kepada dirinya. Padahal apa? Rasulullah SAW orang yang terbaik. Tidak dipungkiri, kita pun mengakui Rasulullah SAW manusia terbaik di seluruh dunia, ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, la tutruni kama atratin nasara al-Masihat Maryam. Janganlah kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Nabi Isa Al-Masih bin Maryam, ya. Tidak boleh memuji dengan pujian yang melebihi, pujian yang batil. Wa inna ma'ana abdun, saya itu hanya seorang hamba seperti kita, sama. Akan tetapi apa? Faqulu, maka katakanlah Abdullahi wa Rasuluh. Cukup apa? Kamu katakan saya itu Abdullah, hambanya Allah, wa Rasuluh, dan utusan Allah. Cukup itu. Beliau adalah Abdullah dan utusan Allah, ya. Menyanjung tidak boleh berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ini dalam hal hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berlebihan dalam menyanjungnya, fa ghairuhu minal bashar aula, tentunya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih untuk tidak menambah di dalam menyanjung mereka. Misalnya dia ada orang pintar, masya Allah kamu pintar sekali. Jangan setiap datang, telah datang orang yang pintar, orang yang paling pintar, yang paling bagus, yang paling terus, ya. Ini namanya menyanjung berlebihan. Cukup sekali, masya Allah kamu pintar, sudah. Jangan terus menerus, ya. Dalam hak Rasulullah SAW tidak boleh, apalagi yang lainnya. Faman zada fi madhihi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menambah di dalam menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au fi madhi ghairihi, atau menyanjung selain Rasulullah SAW minal basar, dari manusia, faqad asallaha ta'ala, maka dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal dia telah durhaka, telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kita namakan dia telah berbuat kesyirikan, minimal telah berbuat kemaksiatan, karena Allah melarang melalui lisan Rasulullah SAW tidak boleh menyanjung melebihi kadar yang sewajarnya. Insya Allah kita lanjutkan pada Isya tentang berlebihan yang kedua terhadap orang-orang soleh biidnillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita masih membahas yakni tentang berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh yang hal tersebut menjadi sebab terbesar, menjadi sebab terbesar terjatuhnya seseorang ke dalam kesyirikan, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Dan Rasulullah SAW bahkan memperingatkan berlebih-lebihan terhadap dirinya sendiri, melarang umatnya, para sahabatnya untuk menyanjung beliau melebihi sesuai kedudukannya, melarang menyanjung melebihi sesuai kedudukannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tutruni kama atratin nasara al-masih ibnu Maryam. Janganlah kalian menyanjungku, yakni menyanjung pujian yang batil, pujian yang tidak benar, pujian yang melebihi batas kesesuaian beliau sebagai seorang nabi dan rasul dan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau mengatakan, fa inna ma'an abdul. Ketahuilah saya itu seorang hamba, seperti kita sekalian. Ini apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dimintai, bukan diibadahi, bukan mengangkatnya melebihi kadarnya, atau bahkan menyejajarkan sampai derajat rububiyah ataupun uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Cukup kalian katakan hamba Allah, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah ujian yang melebihi kadarnya. Jika itu ditambah melebihi kadar sesuai kedudukannya, baik Rasulullah SAW ataupun manusia yang lainnya, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah, yakni bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal menyanjungnya Rasulullah, tapi apa? Bermaksiatnya kepada Allah. Karena apa? Dia telah bermaksiat kepada Allah, tidak boleh apa? Menyanjung melebihi kadarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang hal yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang taswirul auliya, menggambar orang-orang saleh, wali-wali Allah, wasalihin, dan orang-orang saleh ataupun yang lainnya. Tetapi ini agak panjang, kemungkinan kita lanjut di pertemuan yang mendatang. Karena kalau anak mau tak kebut, takutnya setengah-setengah, soalnya nanti ada ikhtilaful ulama tentang gambar kamera, video. Nah, kayak ini di video bagaimana? Ada yang melarang, ada yang melarang. Sebagaimana karena hadisnya umum, mereka memahami konteks hadis tersebut, gambar. Nanti akan dijelaskan oleh para ulama bagaimana hukumnya. Dan inilah pentingnya kita dalam mengambil pendapat, mengikuti orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, bukan cari pendapat yang sesuai dengan kita. Wah, saya senang gambar ya, akhirnya mengambil pendapat yang boleh gambar. Jangan seperti itu, jangan bermudah-mudahan, jangan bermudah-mudahan. Akan tapi benar-benar kita mengikuti qaul sesuai dengan ilmu yang mereka miliki agar kita lebih selamat. Berarti sekarang tanya jawab, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya kita cukupkan, insyaallah.
Silahkan kalau ada yang mau nambahi juga boleh ya. Ustadz ini bisa mau nambahi, ya. Gantian saya di situ maksudnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ujian bisa jadi takkan. Terus kita bagaimana untuk menguji orang yang lebih ilmunya lebih tinggi, yang keduanya juga kehidupan ini akan lebih atur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana orang yang selalu melakukan maksiat karena kurangnya ini ngomong terus bahwa kehidupan sudah diatur, sudah jalankan saja. Itu aja menurut. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang apa tadi? Yang pertama tentang memuji orang soleh. Ya. Memuji orang soleh itu ya sesuai kadarnya. Menghormati, yang diperintahkan itu menghormati. Memuji sesuai, ya, memuji dengan sesuai yang dia lakukan, dan jangan diulang-ulang. Ya. Misalnya dia berhasil, ya, atau dia telah menyumbangkan uang untuk masjid, membangun masjid, ya kita puji sesuai dengan kadar. Masya Allah, ya, kamu telah berinfak dengan infak sekian, semoga diterima, seperti itu ya. Cukup sudah, jangan yang tidak boleh adalah menyanjung terus, ya, seakan-akan dia itu orang yang benar-benar seperti itu, ya. Melebihi sesuai dengan kadarnya. Jadi menyanjung sesuai, ya, menyanjung ya sudah, ya. Karena memuji-muji terlalu berlebihan, dalam riwayat yang lain kita diperintahkan apa? Melempar mukanya dengan pasir. Kalau ada orang terlalu memuji terus, itu suruh lempar dengan pasir supaya berhenti. Kenapa? Karena memuji itu membunuh kita. Kita tambah besar, tambah sombong, akhirnya sudah cukup. Sebagaimana para ulama ya ketika mau kajian itu biasanya pembawa acaranya menyanjung beliau, al-mukarram, al-hafid, ya, misalnya al-ustad, disebut terus, ya. Kalau ulama kayak saya bin Baz, ini sudah cukup itu aja. Jangan dilanjutkan, cukup langsung istilahnya. Tidak mau mereka, ya, tidak mau disanjung karena tahu seperti itu nanti akan tambah sombong dan yang lainnya. Tidak boleh. Ya, memuji sesuai dengan kadarnya yang dia lakukan, ya, boleh, dan itu merupakan nikmat dari Allah yang langsung bagi dia. Asal apa? Sesuai, ya, sesuai. Jangan yang tidak dilakukan kemudian dikatakan, ya, kamu seperti ini baik sekali, padahal tidak baik, ya, atau yang lainnya, ya. Jangan berlebihan istilahnya. Dan kita ya pahamlah memuji yang sesuai dengan sesuai dengan di masyarakat, ya, sesuai dengan keadaan orang tersebut. Ini. Lalu bagaimana orang yang bisa cara penerimaannya? Bagaimana orang yang disanjung? Gimana maksudnya? Karena itu makanya memuji order, itu luar biasa. Itu kan bagaimana order? Apanya yang memujinya? Nah, ya memuji cukup sekali, ya, dan sesuai dengan apa yang ada pada orang tersebut, ya. Dan jangan lupa memuji Allah, Masya Allah, karena semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Memuji Allah. Kemudian yang kedua tadi, kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jalani saja, benar katanya. Kita jalani benar. Istilahnya apa? Menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Tetap kita berusaha. Kalau menerima tanpa usaha itu tidak boleh, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW mengatakan kita itu sudah ditakdirkan nanti akhirnya fil jannah au finnar, di surga ataupun di neraka. Ya? Berarti kata para sahabat yang dengar seperti ini apa? Di surga kita tawakal saja sudah, kita pasrah ya Rasulullah.
Kata beliau tidak. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. I'malu, ya. Beramalah, berusahalah. Kita diperintahkan untuk usaha, untuk mencari takdirnya, ya. Ini pembahasan ketika al-iman bil qadar, tentang takdir. Ya, di samping kita tawakal, pasrah kepada Allah, kita juga berusaha mencari takdir tersebut. Ini yang benar, ya. Bukan pasrah artinya tidak ada usaha, bukan, ya. Ya. Jadi kata-kata kita jalani saja itu perlu tafsir juga. Jalani saja kemudian berusaha atau tidak, ya. Ya. Kita jalani saja. Maksudnya dia bermaksiat terus, jalani saja. Ya sudah, itu takdirnya berarti. Kalau tidak mau berusaha mencari kebenaran. Kan semua orang itu diberikan pilihan. Semua orang diberikan pilihan, ya. Dan kita akan ditanya di akhirat tentang perbuatan kita, bukan Allah yang ditanya tentang perbuatan Allah. Kalau Allah berkehendak, mayasya, wa yaf'alullahu mayasya, Allah berkehendak sesuai dengan keinginan Allah. Dia orang mau disesatkan, mau diberikan petunjuk, terserah Allah. Tapi terserahnya Allah itu Allah Maha Adil, Maha Hikmah. Kenapa kok dia tersesat? Ya ada sebab-sebabnya, ya. Ada sebab-sebab. Kenapa dia kok diberikan petunjuk? Ya karena dia telah memilihnya, dia telah berusaha, telah berdoa dan yang sebagainya. Jadi ada usaha. Nah, makanya kita pun yang sudah diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan, berilmu, hadir di majelis ilmu, juga tidak boleh sombong. Juga tidak boleh sombong, karena jangan sampai sombong tersebut menyebabkan Allah memalingkan kita dari majelis ilmu. Betapa banyak orang yang sudah jadi ulama, bahkan mengingkari kesyirikan, ya. Dia dakwah tauhidnya ini, tapi akhirnya apa? Dia menjadi orang orientalis atau apa? Lupa anak, ya. Ada itu, ateis, ya. Ateis, malah tidak percaya Tuhan ini, ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, kalau kita sudah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan berusaha. Allahu a'lam. Ada yang lain? Tidak, mau tanya, kalau misalkan cium kemudian saatnya dicium kan, hanya orang yang Iya, mencium tangan, ya. Mencium tangan kalau dalam adat tersebut menjadi penghormatan yang biasa, tidak apa-apa. Tinggal dilihat, ya. Karena adat satu kampung atau negara berbeda satu dengan yang lainnya. Yang pertama, asal tidak menyelisih syariat. Ya, syariat tidak melarangnya, itu hukum adat dikembalikan kepada adat. Kalau tidak dilarang maka boleh. Ya. Lah berlebihan tidaknya ya di masyarakat tersebut. Ya. Kalau berlebihan itu maka tidak boleh. Kalau itu hal biasa, ya, sebagai penghormatan, cium tangan orang tua, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau cium tangan itu barokah, ya. Entah itu bau atau tidak peduli pokoknya ini, ya. Sampai misalnya ini untuk rebutan, nah itu beda nanti babnya dalam hal tabaruk. Nanti ada bab cari barokah, ya. Cari barokah ini biar kenyang boleh, ya. Yang awal. Tapi kalau cari wah ini bekas ustadz biar ilmunya nurun, ya, ya tidak bisa, harus duduk di majelis ilmu, ya, baru bisa. Ini misalnya, Allahu a'lam. Ada yang lain? Dan itu bukan hanya dalam hal cium tangan saja, ya. Misalnya dalam hal yang itu ada tapi dilarang. Seperti di Korea, ya. Di Korea itu menghormati yang lebih tua itu membungkuk. Ya, annyeonghaseyo sambil membungkuk kayak rukuk itu. Kalau cuma kayak gini tidak boleh. Jadi sebelum ke sana itu ada dulu diajari ini cara menghormati. Nah, kayaknya orang muslim tidak boleh ini. Lah anak tidak bungkuk, itu dimarahi. Tapi karena anak jelas ini orang muslim tidak boleh seperti ini, harus kayak gini aja istilahnya. Ya sekedar kayak menghormati orang tua, ya. Misalnya ada orang tua lewat, itu kalau terlalu rukuk tidak boleh, ya, sampai gimana prakteknya, ya?
Ya kita menghormati, tapi istilahnya kayak gini aja enggak apa-apa. Tapi kalau sudah rukuk itu sudah masuk dalam hal ibadah, rukuk, sujud enggak boleh. Walaupun itu adat misalnya, ya. Karena adat kalau menyelisih syariat tidak boleh. Sebagaimana menghormati orang yang lebih besar di Qura itu rukuk, benar-benar rukuk itu enggak boleh, ya. Kalau jarak jauh kayak gini baru boleh. Tapi kalau dekat harus rukuk itu dilarang, enggak boleh. Ya. Gitu ya, hukum adat asal muasalnya boleh, tapi kalau dilarang maka tidak boleh. Cukup? Ada yang lain? Kita cukupkan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.